Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pako, Bapak Dr. Andes Faisal Bahar. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pako, Bapak Dr. Suharnianto SAG MPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakakurikulum dan Dewan Guru yang mewakili pada kegiatan hari ini, yaitu untuk observasi penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah mengambil siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kegiatan yang pada pagi hari ini dimulai, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pako kepada Bapak Dr. Andes Faisal Bahar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Suharnianto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Pakong, Bapak Ibu sekalian, tim server SMA Negeri 1 Pakong yang juga saya hormati. Bersyukur alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan praktik baik. Terutama saya bisa berkunjung di sini guna menyelesaikan tugas saya pada tahapan PMM yang memang sejatinya pada bulan ini sudah harus semua dilakukan untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa untuk pertama kali di SMA negeri, ya, ini bisa melakukan tahapan kedua, yaitu penjelasan atau penjelasan tahapan-tahapan penilaian kinerja guru di SMA Negeri 1 Pakong, yaitu nanti saya akan minta kepada tim observer untuk bagaimana kepala sekolah bisa menjelaskan sudah sampai di mana tahapan kedua ini yang berupa tahapan pra-observasi dan observasi yang sudah dilakukan, dan sejauh mana pembinaan-pembinaan yang sudah juga dilakukan untuk kemudian saya akan menilai tahap kedua. Karena untuk SMA Negeri 1 Pakong ini masih satu tahap yang sudah saya nilai, yaitu pemantauan kinerja isi dokumen rating observasi. Itu alhamdulillah sudah saya penilai, tinggal saya akan melanjutkan ke dokumen tindak lanjut. Nah, inilah kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada saya bagaimana dokumen tindak lanjut berupa pra-observasi dan juga nanti rencana tindak lanjutnya yang akan nanti bisa Bapak Kepala Sekolah sampaikan, termasuk juga oleh tim observer bisa memberikan penjelasan lanjutan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu saya kira Bapak Ibu sebagai pembuka, ya, silakan tim observer dan Kepala Sekolah untuk melanjutkan atau menyampaikan paparan tentang tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Terima kasih. Dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk kegiatan berikutnya yaitu paparan tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Suharnianto SAG MPD MM. Kepada Bapak Dr. Suharnianto SAG MPD MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pakung. Kepentingan mungkin Pak boleh nyebut SMA Pakung. Kan saudara SMK Propo. SMK Propo kalau SMA Pakung. Sambil diingatkan sama wakanya Propo Pak Propo ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Andes Faisal Bahar yang senantiasa setia mendampingi kami di SMA Pakung walaupun jaraknya jauh. Tapi karena semangat beliau yang tetap ingin mendampingi kami, saya ucapkan sekali terima kasih. Bapak Ibu, para wakasek, hanya yang tidak hadir karena di luar Pak ada Pak Bu Serdi, Pak dia nambah jam di SMK swasta ya, SMA swasta. Pak Nasir insya Allah datang karena datang Pak Nasir, insya Allah datang karena mungkin beliaunya mendengar kabar jam 9 Pak, sehingga mungkin masih datang. Yang juga saya hormati para perwakilan Dewan Guru yang sempat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini akan menambah wawasan kita semua dan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya menyampaikan kalau mohon maaf kalau tadi Pak Pengawas melihat wajah saya agak kerut-kerut, bukan marah Pak, tapi ini gara-gara ya kemarin saya ke Propo yang namanya Kepala Baru disuguhkan makanan ya yang menurut selera saya cocok, tapi untuk kesehatan saya kurang cocok. Kokot yang besar. Sehingga tadi malam sudah terasa sampai saat ini tidak bisa noleh. Ini berlatih. Sekali lagi, maaf. Yang kedua, sekiranya 2 kali sampai saat ini saya berdiri untuk memaparkan tentang sekolah kepada Bapak Pembina Pengawas. Yang pertama dulu kurang lebih 1 jam, ya. Saya enjoy enak. Tapi mungkin sekarang 10 menit cukup, nanti bisa ditambah yang lain kerja kami untuk lebih menjangkau, tapi mudah-mudahan lebih kita tidak patokan tertentu sehingga nanti saya bisa menyampaikan poin-poin saja sesuai. Saya memang akan menyampaikan bukan berdasarkan teori secara umum, tapi akan menyampaikan apa yang saya lakukan di sekolah ini apa adanya. Bapak Pengawas Bina yang saya hormati, ya. Yang target yang saya pilih adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Sebenarnya setiap pertemuan Bapak, baik di rapat, di komunitas belajar, dan di lain-lain, saya selalu menyampaikan semboyan yang sederhana, tapi cukup memotivasi para guru. Saya sampaikan begini, Bapak Ibu, tidak ada murid yang bodoh. Dan tidak ada murid yang kurang ajar, kecuali guru tidak bisa mengajar dan tidak bisa mendidik. Dan tidak ada guru yang tidak bisa mengajar dan mendidik, kecuali kepala sekolahnya tidak bisa membina dan memberikan motivasi. Sehingga kesalahan itu berputar terus, bukan kesalahan murid, ya, bukan kesalahan guru, ujung-ujungnya adalah kepala sekolah sebagai pimpinan tunggal yang tidak bisa memberikan motivasi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Terus, ya ini Pak, wajah-wajah tim kerja kami adalah ini Pak Nasiruddin dan Ibu Nengka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal atas kepercayaannya. Saya dengar tadi katanya pada hari ini langsung kepercayaan diberikan, ya, bahwa tidak akan ada lagi, sudah percaya kepada SMA Pakung. Terima kasih. Ini barokah kepala sekolahnya, apa barokahnya Bu Ninka, karena memang sudah karena tentu ada alasan mengapa, kan tidak mungkin akan seperti itu kalau tidak ada alasan mungkin. Itulah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada pengawas kepada ya, apa karena sekarang kami yang pertama di sekolah negeri ya diberikan reward ya
Karena apa pertama ini karena dulu saya yang terakhir. Ini banyak faktor hilang. Selanjutkan yang pada ya praktik. Dan praktiknya bisa dilihat tingkat upaya mengomunikasikan arahan oleh kepala sekolah untuk mengutisi guru ini. Saya sampaikan selalu dalam komunitas belajar yang rutin di SMA Pakong. Saya tidak anti-intinya kepada guru, dan saya wajibkan setiap guru ikut Pak dalam kumpul itu. Apapun alasannya, ada yang ngajar luar, saya suruh tinggalkan dulu. Ini ada suatu forum yang bisa memberikan inspirasi, gagasan kepada semua guru dalam rangka peningkatan pembelajaran itu. Target perilaku pilihan ya kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tidak lanjut secara terbuka. Ya, karena kami kerja tim, Pak. Jadi kami kerja tim ya, memang semuanya selalu dikerjakan selalu bersama-sama. Tentunya dalam penilaian kinerja guru itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan, yang saya lakukan sebagai kepala sekolah. Yang pertama coba kita yang sampaikan Pak Raisal itu ya alur pelaksanaan observasi penilaian kinerja. Yang pertama kita mulai dari pra-observasi. Dalam kegiatan ini Pak, ya kami saya sebagai kepala sekolah mengumpulkan, tapi saya tidak mengumpulkan secara kami bagi tim Pak. Jadi yang bagian kepala sekolah saya panggil satu-satu, kemudian yang Buninda dan Pak Nasir saya anjurkan begitu. Karena itu lebih leluasa dalam berdiskusi. Jadi guru itu saya pribadi ya tim meminta guru itu untuk minimal memilih salah satu dari target perilaku yang akan guru itu pelajari. Juga tidak cukup di situ Pak, mungkin terlalu ketat tidak apa-apa, karena saya kan arahan dari Pak Pengawas, kalau perlu suruh guru presentasikan. Tapi saya tidak presentasikan, tapi saya suruh jelaskan Pak, apa maksudnya dari target perilaku yang dipilih itu. Saya suruh jelaskan, adakah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh guru itu dalam rangka untuk mencapai target perilaku yang ingin beliau itu pelajari. Jadi tidak cukup hanya sudah, saya tidak mau Pak, hanya sekedar formalitas. Ya, tidak masalah. Pengawasnya ke kepala sekolah juga objektif, masa kepala sekolah ke gurunya tidak objektif. Ya. Kalau ada saya gelumbung kepada dari pengawas saya gitu kan. dari pengawas ya. Tadi kalau Waka sudah paham ya. Jadi dari pengawas seperti itu. Ya itu dalam rangka kita bukan untuk menakut-nakuti pasti tidak, tapi kan untuk guru itu biar juga bisa untuk mengembangkan nalar, ekspresi, dan gagasan-gagasan yang dia miliki. Terkadang guru punya gagasan tapi takut menyampaikan. Harus dipaksa Pak. Ya ibaratkan kalau saya arahkan ke agama, semua orang kaya itu tidak semua bayar zakat Pak. Perlu yang harus dipaksa Pak. Ya, makanya dulu kalau saya punya khulafaur rasyidin minta majar zakat dibunuh. Oh, itu udah paham. Soalnya itu basis agama dari kocah lain. Nah, jadi guru saya suruh untuk menjelaskan. Satu memang lama Pak perjuangan saya guru saya suruh jelaskan. Ya, pikir-pikir kepala sekolah sambil belajar Pak dari hasil penjelasan guru kan begitu Pak. Ya, kan kepala sekolah juga tidak menguasai. Dan juga saya tidak pernah lalai bahwa termasuk perangkat penambahan ajar dan perangkat asesmen atau penilaian itu Pak. Saya tidak mau masuk kalau itu tidak lengkap Pak. Nggak tahu kalau yang tim kami, tapi sudah saya himbau juga. Tapi saya tidak mau masuk itu Pak Sugi, itu mesti lengkap sebelum masuk. Sudah paham ya. Jadi kami minta semua itu di tahapan pra-observasi ini. Dan kami berdiskusi di situ Pak ya. Bertanya kapan waktu. Saya harus tepat waktu Pak. Saya tidak mau kalau sudah ditentukan ini tanyakan ya. Kalau ada yang macam-macam menggeser waktu saya ulang. Misalnya ada waktunya Buninda Pak Nasir kemudian geser ya. Saya ulang dan saya sendiri yang mengobservasi Pak. Tambah berat itu ya. Ya karena memang saya sudah menghargai apa yang sudah dijadwalkan itu. Makanya sebelum masuk saya minta hari apa bisanya
tanggalnya dan kelasnya di mana. Saya tidak mau kalau ganti kelas karena akan mengganggu pada pembelajaran yang lain. Apalagi kalau dia numpang di jam pelajaran yang berbeda, Pak. Ada dua sisi. Yang dipinjam jamnya senang karena tidak ngajar, ya. Tapi kan murid yang dirugikan karena waktu itu murid tidak bawa buku yang diajarkan. Itu yang saya lakukan. Ini berdasarkan saya, Pak. Jadi mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan banyak ketidaksempurnaan, mohon masukan. Karena apa yang saya sampaikan, yang saya lakukan, tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Karena saya sendiri memang kurang sempurna menguasai secara utuh di kurikulum mereka ini sambil belajar, Pak. Ya, jadi sambil belajar ke Bu Linda ini. Jadi teman-teman curiga, Pak, Bu Linda saya panggil terus. Gitu. Ada apa gitu. Ya, tapi mereka tidak tahu bahwa saya sambil belajar. Jadi bagi saya belajar tidak ada batasan. Kan minal mahdi ilal lahdi, Pak. Ya. Tapi itu untuk kebaikan. Jadi itu dalam observasi. Jadi saya betul-betul matangkan kepada guru itu. Kalau bahkan ada guru yang tidak siap, Pak, saya suruh tunda. Ketimbang nanti pas waktunya pas tidak masuk, Pak. Kan kadang ada, Pak. Oknum seperti itu ada, Pak, ya. Jika karena grogi dan semacam, maka saya siapkan dulu. Bahkan kemarin ada yang paling akhir, Pak. Sebenarnya saya sisakan ke Pak Faisal, karena katanya inginkan. Iya. Sampai terakhir, Bu, ya, sampai baru ini selesai. Tapi mungkin Bapak banyak kesibukan dengan tambahan sekolah, tambah SMA 1, sekolah besar seperti itu, ya tentunya akan perlu kondisi pikiran dan tenaga yang persiapan. Ada satu kemarin, Pak, nanti kan kemarin saya dampingi berdua. Itu kebetulan P3K yang baru, ya. Saya berikan ke P3K, tapi ya selesai, alhamdulillah, karena Pak Faisal belum ada waktu. Bapak Ibu, terutama Bapak pengawas yang saya hormati, ya di tahapan peroperasi itulah yang saya lakukan, Pak. Makanya nanti kalau itu kurang sempurna, nanti bisa saya diberi masukan untuk berikutnya. Kemudian di alur yang kedua, yaitu di pelaksanaan observasi. Di pelaksanaan observasi memang terkadang kami, tapi selama ini tidak, Pak, yang bagian saya sendiri, yang kemarin hanya bagian Bu Linda, saya wakili, Pak, karena beliaunya super sibuk. Yeah. Saya selalu dapat surat undangan kategori ini. Ya, jadi memang sewakili Bu Linda tidak merasa tidak enak, tidak apa-apa, Bu, ketimbang tidak terlaksana, saya wakili. Jadi kami tidak ada perbedaan dalam tim kerja, tidak ada distru kepala sekolah, dan semuanya. Yang penting ya kita sama-sama, dan kami selalu menyamakan bagaimana penilaian agar supaya tidak pincang, Pak, antara guru yang satu dan yang lain. Dalam tahap ini, Pak, memang seperti yang saya sampaikan, jadi saya masuk ke ruangan, ya itu saya mesti harus guru menyelesaikan dulu dokumen itu yang saya perintah untuk dilengkapi. Baru kalau itu sudah selesai semua diserahkan termasuk tadi perangkat semuanya, barulah saya akan masuk ke ruangan. Dan saya selalu berusaha lebih awal, Pak. Karena Pak, saya ingin melihat, memantau dari awal benar. Ya. Mulai sampai 45 menit, takut ada hal-hal yang tidak saya amati, Pak. Karena biasa masuk kelas itu saya bawa kertas kosong untuk oret-oretan, Pak. Jadi setiap dari awal, ya, termasuk gaya mengajar guru itu saya oret-oretan, Pak. Kadang meletak ke kursi tak burung aku main tetap belolo apa. Ya, jadi, tapi bagi Pak Sugi, saya catat malah tambah nyaring suaranya, Pak. Saya catat tambah nyaring gitu, ya, biasa. Jadi tidak pengaruh. Jadi saya memang oret-oretan, saya amati dari awal itu betul apa, karena ingin sebagai bekal saya nanti untuk saya sampaikan dalam pembinaan kepada guru. Dan rata-rata, Pak, memang ya itulah seperti yang disampaikan Pak Faisal, rata-rata masih yang saya amati itu guru ketika observasi, hal kecil, Pak, yang menentukan jalannya observasi seperti itu, tujuan itu masih, Pak. Padahal saya selalu ketika mau masuk, saya sampaikan, tolong Bu nanti ya Pak, lebih baik ditulis. Itu sangat berguna bagi Bapak dan murid. Murid bisa tahu tujuannya sudah sampaikan Pak Faisal beberapa yang lalu. Dan guru juga tahu, tidak terloncat-loncat karena tahu tentang tujuan pembelajaran. Tapi alhamdulillah banyak, Pak. Tapi ada juga satu, setelah saya panggil, saya tanya, ya itu Pak lupa. Nah, itu lupa.
Ya kalau sudah lupa jadi ngatu aja mun peta anak apa boleh Pak? foto. Ya, jadi tapi terus itu saya sampaikan. Karena itu saya merasakan ketika jadi guru, Pak, itu enak sekali. Ilmu itu saya dapat dari Pak Dayak itu waktu saya masih SMP. Jadi waktu bertanya, jadi itu melekat walaupun sampai ngajar di SMK itu mesti saya begitu ditulis di papan tulis, sehingga kalau anak ngelantur kemana-mana saya suruh lihat itu tujuannya di depan, sehingga anak akan terarah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi dalam tahap observasi ini, ya, di samping kepala sekolah mengamati, ada yang dia takut lupa. Kepala sekolah juga memberikan penilaian kepada para guru yang diamati itu, ya, biar nanti dijadikan dasar untuk upaya tindak lanjut untuk berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pengawas pembina, ya. Jadi setelah kegiatan itu selesai, Bapak, saya dengan Pak Nasir dan Bu Nindah itu berupaya untuk mengadakan pembinaan melalui tindak lanjut itu. Para guru saya panggil Pak ke ruang kepala sekolah, Pak. Kami bertiga, ya, Pak Nasir, saya dan Bu Nindah. Tapi panggilnya satu-satu, Pak, sesuai dengan guru yang ditangani oleh tim itu. Jadi bertiga, Pak, saya sediakan, saya ciptakan seperti ujian skripsi itu di dalam, Pak. Ya, saya minta satu-satu. Saya tetap begitu. Kalau banyak, karena pas saling bele, Pak, pernah awal-awal dipanggil saling bele, Pak. Ya, saling bele dan situasi tidak begitu tenang dan kondusif. Ya, saya panggil satu-satu, itu yang saja. Dan itulah pengalaman seperti itu cukup baik sekali, sehingga itu perlu saya pertahankan seperti itu. Jadi pada itulah tindak lanjut pasca dari observasi itu, saya selipkan beri pembinaan kepada guru-guru tentang apa kekurangan yang sama di waktu observasi itu. Jadi itu perjalanan, Pak, dari pelaksanaan observasi yang saya lakukan sebagai tim penilai di SMA Negeri 1 Pak. Sehingga memang perlu nanti ya dari para guru ini, ada perwakilan ini, perlu nanti menyampaikan barangkali ada gagasan-gagasan ya dari hasil tindak lanjut kemarin yang dilakukan ya, tentang gagasan atau ilham-ilham kalau dalam bahasa anunya ya, ilham-ilham yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ini ada Pak Kusnan, ini ada yang bisa nanti. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan dari saya. Mungkin ada tambahan ya, sambil menunggu Pak Nasir dari Ibu Nindah untuk penyempurna, biar juga sama-sama memberikan penjelasan. Kami ingin bertiga ini memberikan, Pak. Nanti Bapak bisa mengamati apa sama. Tapi saya kira sama, Pak, karena kami sebelum melakukan penilaian ini selalu briefing dengan beliau bertiga tentang segala hal yang dilakukan kepada guru-guru. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya sangat membutuhkan masukan dari Pak pengawas untuk nanti saya laksanakan di tahap-tahap berikutnya. Tapi yang jelas, Pak, walaupun misal banyak kekurangan, itu murni yang saya lakukan, Pak. Saya tidak memoles dan tidak selalu mengembangkan dengan teori-teori. Itu fakta yang saya lakukan, bisa dicek ke guru-guru seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas paparannya untuk alur pelaksanaan observasi penilaian kinerja. Nah, untuk sesi kali ini kita sesi diskusi, Bapak, nanti akan dipimpin oleh Bapak Pengawas untuk pelaksanaan sesi diskusi. Monggo kami persilakan. Baik, Bu Nindah dan Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin bertanya nih, Bu Nindah dan Bapak Kepala Sekolah dan juga tim yang lain. Apakah sebelum melakukan praobservasi dan dilanjutkan dengan observasi, apakah sudah ada penyamaan persepsi tentang bagaimana yang akan dilakukan saat observasi? Kan tentu sama nih, sehingga nanti penilaian para guru itu bisa sama kan. Kemudian yang kedua, apakah sudah dibuat instrumen ya, penilaian para guru itu setelah kita lakukan penyamaan persepsi, kemudian dilanjutkan dengan instrumen.
apakah sudah itu dilakukan juga? Itu aja dulu Bu Nita. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang pertama, untuk penyamaan persepsi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di setiap akan kita melakukan kegiatan. Jadi sebelum praobservasi, saya dan Pak Hasis sebagai tim kerja itu berkumpul di ruangan kepala sekolah untuk melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi. Jadi kalau untuk instrumen kita sudah langsung menggunakan yang dari print dari PMM itu Pak. Jadi di sana sudah ada rubriknya. Kemudian apa saya mau ambilkan dulu Pak ya? Ada. Tidak masalah. Ya, contoh aja ya kan. Nanti. Ada sebentar. Nanti saya ambilkan. Ya. Jadi itu memang sudah ada. Per indikator itu ada, kemudian targetnya apa yang mau diambil itu tinggal dicari, kemudian nanti sebagai observer kita menuliskan pengamatannya di sana, kemudian menuliskan rekomendasi. Dan di situ kan sudah ada Bapak. Jadi apa istilahnya rambu-rambunya juga sudah ada, sehingga kita memaksimalkan instrumen yang ada di BMN yang untuk pengelolaan kinerja itu. Jadi sudah. Oke, sudah ada. Oke, kemudian Bu Nita, pertanyaan berikutnya adalah apakah guru-guru itu tentang urutan atau sintak lah pembelajaran yang sudah disamakan persepsinya oleh kepala sekolah, itu guru-guru juga sudah paham itu dan hasilnya bagaimana? Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan ada beberapa guru yang ya biasalah canggung atau grogi, itu suatu hal yang biasa. Adakah beberapa guru atau guru-guru yang merasa terbebani? Kalau grogi ya biasa, tapi tidak itu bukan merupakan beban, grogi biasa. Tetapi adakah guru-guru yang merasa terbebani dengan siklus ini gitu ya? Dengan baik. Jadi selama saya melakukan observasi, insya Allah tidak ada yang terbebani sih Pak. Cuma mungkin kalau grogi iya, karena kebetulan saya pegang beberapa guru itu yang P3K dan mungkin baru pertama kali dilakukan semacam observasi ke dalam kelas seperti ini. Mungkin waktu di swasta belum pernah. Di swasta pernah nggak sih? Belum pernah. Terus aku sendiri salah satu yang saya observer Pak. Saya jadi observernya beliau gitu. Kalau dalam pembelajaran sintaksnya sudah bagus Bapak. Jadi sudah kelihatan. Jadi ada pembuka, kemudian dijadikan inti, penutup itu sudah ada semua. Kelemahannya yaitu ya kadang ada yang tidak menyebutkan tujuan pembelajarannya. Ya mungkin karena faktor grogi itu tadi. Sama berarti. Tapi kalau Pak Kusnan kemarin ini saya lihat beliau menampilkan di slide. Nah itu ada, jadi ada yang menampilkan di slide tujuan hari ini kita akan belajar ini. Nah seperti itu sudah nutup, itu sudah ada Bapak. Cuman ya kita dia mungkin karena grogi pengalaman pertama di observasi gitu aja Bapak. Oke. Tentang tujuan pembelajaran. Tentang tujuan pembelajaran, karena pada sebenarnya pembelajaran itu kan kita lihat dari tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu diberikan dan asesmen dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah guru-guru melakukan sampai sana? Ya, barangkali kalau asesmen karena belum dilakukan tidak masalah, tetapi paling tidak tujuan pembelajaran itu sudah jelas, sudah diberikan oleh guru-guru. Silakan Bu Nita. Ya, jadi kalau dalam satu siklus pembelajaran yang saya lihat, meskipun tujuan itu tidak disampaikan secara langsung gitu Pak ya, tapi di akhir pembelajaran itu pasti akan ada ukuran gitu Pak, diukur. Jadi untuk asesmennya itu asesmen formatif, belum sumatif. Jadi asesmen formatif yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Entah itu pada saat anak-anak diskusi, kemudian mereka presentasi dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat asesmennya di sana. Gitu. Ya. Jadi guru-guru udah paham ya dari tujuan pembelajaran bahwa itu nanti dijadikan asesmen kan gitu kan. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kan observasi sudah dilakukan. Setelah itu kan tidak lanjut nih. Setelah itu kan, apa yang akan dilakukan setelah ini? Apakah sudah ada tindak lanjut yang sudah misalnya IHT dan sebagainya atau workshop yang sudah
Kalau diberikan pada guru-guru? Oke, kalau IHT belum Pak, Belum karena ya? kita menjadwalkan IHT itu kan satu semester satu kali, Satu tapi kali. hal itu selalu kita bahas pada saat kombel. Jadi kita Kombel. memaksimalkan kombel. Oke. Jadi kemarin kita juga sudah sampaikan, nah ini salah satu yang saya lakukan dengan apa yang saya observasi. Jadi saya sudah melakukan diskusi gitu Pak untuk mengisi dokumen tindak lanjut seperti itu. Jadi kita saling sharing juga di sana, membahas, kita mencari, saya menggali tantangan atau hambatan yang ada di dalam kelas, kemudian saya juga menggali solusi apa yang akan Bapak Ibu guru itu lakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang dihadapi di dalam kelas tadi. Gitu. Kemudian upaya yang akan dilakukan itu apa? Nah, nanti mungkin Pak Kusnan bisa bercerita. Nah, kebetulan di situ ada Pak Kusnan juga pada saat kita diskusi untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Oke, Bu Ninda. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sebenarnya ada satu yang memang dikhususkan untuk Pak Faisal nih, tetapi Pak Faisal karena sibuk gitu ya. Sebenarnya iya, saya menginginkan satu saja sebagai sampel saya untuk masuk ke guru gitu, langsung supervisi dengan guru. Cuman ingin mengetahui sejauh mana kurikulum merdeka itu dilakukan. Ini bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu, apakah hasil yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu observer ini, guru-guru berapa persen yang sudah keluar dari kurikulum 13 menerapkan full kurikulum merdeka atau masih terkungkung di kurikulum merdeka, kurikulum 13. Silakan, mungkin bisa dijelaskan. Nah, untuk yang pelaksanaan pembelajaran mungkin bisa teman-teman berbagi, mungkin dari Pak Sugi dulu ya, yang senior. Saya menghormati yang senior. Oke, monggo Pak Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya beritahu Bapak pengawas ya, kami ya memang masih sama-sama belajar Pak untuk merdeka, untuk kurikulum merdeka. Tapi di SMA Negeri Setor Pakong di sini dengan kami itu diskusi dengan teman sejawat, terutama dengan ko-kapten. Jadi kami sebagai guru senior di sini sudah mulai ada perubahan untuk ke kurikulum merdeka, walaupun mungkin belum maksimal itu, karena kami memang buta terhadap kurikulum merdeka itu. Tapi pada kenyataannya ya kami juga sudah mulai merubah cara pembelajaran, bagaimana siswa-siswi kita itu ada rasa perubahan, terutama pada tingkat kesenangan, bagaimana siswa-siswi itu sudah mulai happy dengan cara belajar di kelas. Yang penting kita sebagai guru berupaya agar siswa-siswi di kelas itu betul-betul ingin apa yang mereka pelajari atau ketahui. Jadi guru yang harus siap dalam memberikan materi terhadap siswa, sehingga apa yang memang menjadi tujuan pembelajaran itu betul-betul tercapai. Mungkin hanya ini Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain? Ini guru penggerak yang baru nih Pak. Ya. Guru P3K yang baru. P3K. Tapi sudah guru penggerak? Belum juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya alami dan saya alami dari observasi yang dilakukan. Jadi pertama itu Bu Linda memberikan sebuah penjelasan kepada saya untuk memilih target perilaku yang sekiranya sulit untuk saya lakukan, yang belum mampu saya lakukan secara. Dan kebetulan saya memilih keteraturan kelas. Ya. Karena yang saya alami itu saya sulit untuk menjadikan kelas. Jadi saya belajar guyon dengan belajar speaking juga
Dan alhamdulillah saya terapkan, dan Bu Ninda mengobservasi saya di kelas. Bu Ninda itu agar saya tidak begitu grogi, Bu Ninda itu di depan, di samping saya, jadi nggak kelihatan. Kalau Bu Ninda di belakang, otomatis saya merasa diawasi. Jadi itu alhamdulillah mengurangi sedikit mengurangi rasa grogi. Dan alhamdulillah yang dirasakan anaknya itu berbeda, lebih senang, aktif, dan juga anak-anak itu lebih terasa lebih dekat hubungannya. Kebetulan di target perilaku itu guru memanggil murid dengan menyebutkan nama, saya panggil nama, saya berusaha menghafalkan nama siswa. Kemudian juga menyampaikan harapan positif terhadap anak-anak udah kelas ya, sudah belajar, untuk terus belajar dari sumber manapun, jangan menunggu hanya kelas, belajar di rumah, belajar dari YouTube, dari internet. Jadi itu kalau anak-anak tetap hanya memaksakan hanya menerima pelajaran dari guru saja, itu kurang. Jadi saya minta anak-anak itu untuk belajar secara mandiri, karena kurikulum merdeka itu bagaimana menciptakan siswa itu menjadi long life learner, jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana siswa itu bisa belajar secara mandiri, saya arahkan. Kemudian juga melakukan aktivitas yang mencairkan suasana itu dengan ice breaking. Saya belajar ice breaking juga, saya sebutkan goyang-goyang dikit ketika pelajaran, alhamdulillah anak itu cair. Yang awalnya males-malesan kayak ngantuk atau gimana itu, alhamdulillah lebih semangat. Dan saya rasakan seperti itu. Jadi saya terapkan emosional gitu, kedekatan emosional ini. Dan setelah diobservasi tindak lanjut dari Bu Ninda menyampaikan kepada saya bahwasanya lebih ditingkatkan lagi inovasi dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu dapat menyenangkan. Saya itu menjadi target selanjutnya tentang suasana pembelajaran atau pembelajaran yang bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Mungkin itu Pak yang disampaikan teman-teman. Nah, teman-teman memang di sini rata-rata mungkin nggak direncanakan juga Pak. Semuanya hampir 75% itu mengambil keteraturan suasana kelas. Dan ternyata ini pas banget dengan hasil rapor pendidikan kami. Gitu. Di tahun 2024 di SMA Parpol itu untuk kualitas pembelajaran itu turun Pak dari tahun 2023, dan ternyata yang turun paling banyak itu ada di manajemen kelas. Di metode pembelajaran ini ada kenaikan, jadi untuk metode pembelajaran sudah naik dari tahun 2023 yang semula 54,31 menjadi 57,39. Namun di manajemen kelas ini yang turunnya lumayan banyak Bapak dari 2023. Itu 2023 itu kemarin kita sudah 64,39, 2024 ternyata turun menjadi 59,69. Dan ini yang menjadi dasar teman-teman itu banyak mengambil kelas seperti itu. Ada yang mengambil disiplin positif juga seperti itu. Kemudian kalau untuk dukungan psikologis di sini ada penurunan tapi nggak terlalu tajam seperti manajemen kelas. Jadi itu yang mendasari teman-teman banyak mengambil indikator keteraturan suasana kelas, termasuk kepala sekolah tadi meningkatkan itu Pak ya kualitas pembelajaran, karena memang di kualitas pembelajaran kita rapor pendidikan itu turun Pak. Jadi ini hasil dari analisis kami pada saat melakukan PBD di awal ajaran baru kemarin Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sugi, Pak Gusnan tentang apa yang tadi saya disampaikan, bagaimana meningkatkan manajemen kelas, yaitu pengelolaan kelas. Dan memang di kurikulum Merdeka itu memang kental Pak, memang sasarannya itu Pak, bagaimana guru bisa memahami paling tidak dan menerapkan 5 common sense itu kan ya.
tadi tentang tujuan pembelajaran itu yang paling urgent, yang harus dipahami bahwa itu nanti menghasilkan asesmen. Kemudian yang kedua, nah pemetaan Pak untuk menuju kepada tujuan pembelajaran itu kan kita harus memetakan anak gitu ya. Identifikasi itu harus jelas. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Nah, itu Pak. Pengelolaan kelasnya di situ. Dan yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Nah, itu memang di kurikulum Merdeka yang ditekankan. Kalau kita guru memegang 5 itu tadi, 5 keputusan bertanggung jawab, 5 common sense itu, pembelajaran akan sukses Pak. Ya, pembelajaran akan sukses dan akhirnya endingnya siswa bahagia. Jelas Pak, karena itu sulit dilakukan. Ya, 5 hal itu sangat sulit dilakukan. Dan guru itu jarang melakukan itu, terutama guru yang sudah paham tentang bagaimana kurikulum Merdeka ini diterapkan. Lepai boleh. Kalau bagaimana kurikulum Merdeka itu diterapkan? Karena esensinya di situ. Inilah yang melatar belakangi perbedaan yang besar antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Cukup menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Husnan ya. Ya. Nah, ini menjadi pengalaman baru bagi saya Pak Kepala Sekolah. Bu Ninda menghadirkan guru yang diobservasi untuk bercerita gitu. Itu tidak ada Pak, guru dihadirkan tuh bercerita gitu. Ya. Tapi saya yakin benar itu Pak Husnan. Ya kan, benar. Jadi Pak Kusnan yang lakukan itu insya Allah benar. Saya yakin itu. Bukan hanya Pak Kusnan bercerita di depan saya agar nanti Pak SMA Pakong dilihat. Enggak, saya yakin. Dari wajah Pak Kusnan kelihatan kan. Rencananya boleh menghadirkan Pak yang Iya. saya observasi, tapi mengingat sudah senior semua takut tanduk Pak. Apalagi udah Bu Ninda yang mengobservasi semua tentang apa isi kurikulum Merdeka itu sudah mantep gitu. Nah. Hah? Iya Pak. Iya memang betul gitu. Saya observer kan harus full Pak, dari tot sampai tit itu harus Sampai ada bendera, di ya. ruang kelas Pak. Ada. Tuh Bapak Ibu. Nah, barangkali ada hal yang mau disampaikan tentang apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tindak lanjut berikutnya ini. Ya, kesiapan kita apa nanti ini? IHT katanya belum bisa Pak katanya. Kapan mau diadakan? Ya, mau dilakukan tentang tindak lanjut dan refleksinya. Untuk rencana tindak lanjut dan refleksi itu insya Allah nanti di Bulan awal Desember Pak. Ya. Sekalian kita ada kegiatan kombel. Kombel ya. Jadi karena kombel kan kita rutin 1 bulan 2 kali seperti itu. Jadi 1 bulan 2 kali. iya, kalau di sekolah 1 bulan 2 kali. Dan untuk yang webinar itu saya planningkan 1 bulan 1 kali. Jadi total kegiatan kombel itu 3 kali, 2 kali luring di sekolah, 1 kali daring. Seperti itu. Oke. Tentang pelaksanaan kombel nih sekalian, Bu Ninda nyinggung kombel. Sejauh mana nih kombel dilakukan oleh para guru, terutama observer ya? Apakah ikut juga menjadi narasumber atau bagaimana? Nah, sejauh mana yang tahu saya Bu Ninda, saya, apakah guru lain juga terlibat menjadi narasumber? Iya. Jadi kami memang sudah mengatur Bapak untuk narasumber berbagi praktik baik itu semua guru nanti pada akhirnya mendapatkan giliran. Ya. Jadi kemarin itu Pak Amin, beliau juga sudah berbagi praktik baik. Kemudian Pak Andi juga sudah. Pak Andi itu malah mengawali. Ini yang saya didik ini masih Pak Suki ini Pak. Belum siap gitu terus. Jadi Pak Suki tetap ada satu nanti. Jadi kita tidak memandang beliau ASN, PNS atau P3K, tapi semuanya kita libatkan. Dan alhamdulillah kemarin P3K yang sudah terlibat ada Pak Umaidi, ada Pak Haris, Pak Amin, itu sudah berbagi praktik baik. Jadi kita kita prinsipnya kita bisa belajar dari mana saja dan dengan siapa saja. Kita tidak memandang itu P3K, ini PNS tidak. Tapi yang penting teman-teman bisa berbagi praktik baik. Insya Allah kita bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang mereka bagikan. Kayak Pak Amin kemarin berbagi praktik baiknya tentang pembuatan komik dengan menggunakan Canva untuk pembelajaran. Kemudian kalau Pak Haris itu pembuatan MPI dengan Canva. Jadi multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian itu pemanfaatan kuisis. Kalau Pak Ubaidi kemarin dengan menggunakan EduPlay. Oke. Oke.
Nah, cukup aktif sekali ini berarti kombelnya dan semua guru udah dilibatkan. Kopi mantap, Pak. Mantap. Aku Kopi mantap. mantap. Nggak, jadi apa yang saya usulkan, yang saya waktu itu ditanyakan di Batu waktu itu. Mana sekolah yang sudah ada kombelnya, dan saya minta nama yang unik, katanya begitu. Seketika langsung saya ngacung waktu itu. Oh, saya Pak punya, sama Pak, apa nama kombel? Kopi mantap kayak gitu. Wah, itu betul-betul disambut meriah itu. Waduh, wah plus nih kopi mantap. Lah, ini yang nama seperti ini yang saya inginkan katanya gitu kan. Waktu di Batu. Oke, saya kira itu poin-poin yang saya inginkan dari penjelasan Bapak Ibu, terutama kepala sekolah, tentang PMM ya, sampai ke refleksi, dan sudah sepertinya Bu Ninda sudah menyiapkan penuh itu, bahkan tadi tindak lanjutnya udah mateng gitu, dengan melibatkan kombel katanya. Insya Allah semuanya lancar ya, semoga demikian. Saya kira itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan begini. Dalam hal nanti melakukan tindak lanjut, dukungan apa yang masih yang dibutuhkan oleh sekolah, terutama oleh kepala sekolah, untuk menyelesaikan sampai ke refleksi? Dukungan apa? Baik dari luar atau dukungan apa yang dibutuhkan? Iya, silakan. Tidak apa-apa. Baik, kalau untuk dukungan yang masih tetap kami butuhkan itu tentunya support dari kepala sekolah, Pak. Yang alhamdulillah sampai hari ini support beliau luar biasa terhadap kegiatan baik kombel ataupun inovasi-inovasi pengembangan sekolah. Jadi di sini kita juga sudah banyak sekali, Bapak, alhamdulillah untuk inovasi itu sudah saya jadikan satu di sini, Pak. Ada beberapa inovasi dari SMA 1 Pakor. Kalau untuk si Akos Mapa kan udah lama ya, yang sudah dulu itu. Kemudian ada Juan Rudi, kemudian ini yang terbaru Bapak ada Tugu Sarangi. Jadi Tugu Sarangi itu akronim dari satu guru satu perangkat digital. Nah, jadi nanti kepala sekolah itu tinggal klik aja Pak di sini. Di sini sudah ada semua perangkat pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal diklik saja. Misalnya punyanya Budian, kita tinggal diklik. Jadi sudah lengkap Pak. Di sini ada capaian pembelajarannya. Kemudian Budian itu kebetulan ngajar 2 kelas Pak, karena kelas 12 itu kan masih K13. Jadi ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013. Jadi tinggal diklik saja di sini Pak, termasuk modulnya semuanya sudah ada. Per guru di situ sudah tinggal klik gitu ya. Per guru dia tinggal diklik saja, di sini sudah ada. Jadi kepala sekolah mengoperasikan tuh tinggal ngeklik gitu. Jadi kepala sekolah nanti tinggal kalau mau melihat dokumen pembelajarannya guru-guru tinggal klik di sini. Ini yang Tugu Sarangi. Kemudian ada Kopi Mantap, itu komunitas belajar kita. Ada Sapa Semapa. Sapa Semapa itu sambut pagi anak Semapa. Jadi di sini kepala sekolah bersama guru piket dan tatip itu menyambut anak-anak yang baru datang Pak, di pagi hari. Ini lupa saya belum masukkan fotonya, tapi di Instagram kita sudah ada semua. Kemudian ada Jumpa Asik. Jumpa Asik itu Jumat pagi bersih lingkungan asli sekolah kita. Ini rutin Pak, setiap 2 minggu sekali. Itu tiap hari Jumat. Kebetulan minggu ini, besok ini kita jadwalnya untuk Jumpa Asik. Kemudian ada jus jambu. Kalau ada Kopi Mantap, kita ada jus jambu juga Pak. Jadi jus jambu itu Jumat sehat, jiwa muda bugar selalu. Jadi ini senam bersama Pak. Senam bersama biasanya di hari Jumat sebelum Jumpa Asik tadi. Seperti itu rangkaiannya. Kemudian masih ada sebenarnya Pak untuk sarapan pagi, sarapan sehat bersama. Cuma saya masih belum nemu akronim yang pas gitu Pak. Jadi belum saya masukkan. Mungkin itu Pak tambahannya. Jadi kalau dukungan, insya Allah kalau dukungan surplus kita nggak terlalu
ini Pak ya, karena kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kalau Sarpras tidak terlalu istilahnya, kalau bisa ya dipenuhi, kalau enggak juga apa-apa, karena kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi kita sudah berbasis aset Pak untuk pengembangannya. Kemudian yang paling penting itu tadi support dari kepala sekolah yang kami minta untuk terus mensupport kondisi di sekolah kita. Itu aja. Bisa nggak Bu Ninda? Saya ambil ini nama-namanya, serahkan saya gitu kan? Ya Boleh, paling boleh. tidak nanti kalau ditanya lagi kan Di Batu ya. lagi misalnya. Ya, Bu, nanti saya tinggal share ininya Pak, linknya ke Iya. Pak Faisal. Kan jarang Pak masalahnya Tapi sekolah. dihafal dengan anunya Pak, kepanjangannya. Iya, makanya saya minta itu, Ya, gitu lah. nanti di sini tinggal diklik aja Pak. Jadi, Termasuk ada. kegiatannya seperti apa Ada, gitu oke. kan. Jadi deskripsi tiap inovasi ini sudah saya masukkan di sini. Jadi ini inovasi SMA Pakong ini bisa diadopsi oleh luar, ya, tidak masalah gitu kan, Bu Ninda. Tidak masalah kan Pak ya. Ya, kita kan bukan sekolah tertutup gitu ya Pak Sugi ya. Tidak seperti yang saya ceritakan itu, ya terlalu eksklusif, janganlah kan gitulah. Nah, ini asik saya pikir ya. Nanti saya kira kalau saya menyampaikan hal ini semua Jawa Timur ini senang sekali, Pak. Ini bahasanya kok asik-asik gitu istilahnya. Gitu. Kopi mantap ini, karena ya tidak semua sekolah punya gitu. Nah, Dan insya Allah dari teman-teman P3K juga sudah menyiapkan beberapa program inovasi Pak. Kemarin sudah mulai direkrek ya Pak Misalnya ya. Ya insya Allah nanti ya satu persatu kita luncurkan. Oke. Dan semuanya ini udah ada di Instagram, di mana sudah ada semua itu. Ini nama-nama ini. Istilah-istilah ini sudah. Iya sudah. Jadi sudah. kita di Instagram itu kita selalu posting Pak kegiatan dari program-program itu. Nah di sini sudah kita sisipkan linknya Instagram, jadi nanti kita tinggal diklik aja dibuka, ya. Nanti sudah ada ininya. Ya. Ya. Nah, sekalian linknya juga saya minta Bu Ninda. Oke, Bapak Ibu, sekarang nih terakhir nih Bu Ninda. Bagaimana respon dari siswa tentang semua yang dilakukan oleh guru-guru di sini? Responnya nih, perkembangan siswa dari tahun yang lalu sekarang gitu. Ya, gimana responnya? Karena ini menyangkut kesiswaan, mungkin Pak Andi yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Mohon diulang Pak untuk respon terkait pada waktu penilaian saja atau pada waktu proses KBM itu berlangsung menurut pengamatan kami. Iya. Saya minta untuk Pak Andi menjelaskan perbedaannya lah Pak Andi ya. Dalam 1 tahun ini gitu. Kita mendapatkan kesan siswa yang positif gitu terhadap semua yang dilakukan oleh SMA Pakong. Inovasinya itu. Inovasi yang Untuk perbedaan saya mulai dari KBM Pak. Ya, KBM. Mumpung kebetulan masih ada siswa kelas 12. Kelas 12 itu menyampaikan ke kami guru-guru, tidak pribadi ke saya, tapi juga ada beberapa yang ke saya. Pak, KBM yang sekarang itu lebih menyenangkan dan lebih asik, Pak. Ya. Terutama pada saat kegiatan P5 dan lain sebagainya. Mereka kan yang K13 tidak ada kegiatan tersebut, Pak. Itu yang pasti. Terus yang kedua, siswa juga, Pak, kenapa pada saat saya kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 11 tidak ada kunjungan orang tua, yang mana orang tua saya melihat perkembangan KBM saya pada saat sesi sebelum pembagian rapor. Itu Pak. Jadi yang saya amati dan teman-teman beberapa mungkin banyak, cuma beberapa yang saya sampaikan. Pertama, hegemoni KBM lebih menyenangkan. Itu menurut pandangan siswa sendiri Pak. kelas 12 ya. Kelas 11 dan kelas 10. Kelas 12-nya yang diri Pak. Oh. Kok zaman saya Nggak ada. Jadi saya sampaikan, doakan terus agar tiap tahun pelajaran selalu ada kegiatan yang lebih positif dibanding tahun sebelumnya. Bu Enki, berarti gue Pak, kamu lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun setelah kamu harapannya lebih baik. Itu yang pertama. Terus adanya kegiatan Jumat bersih, sarapan bersama, itu
membuat energi positif baru. Memang kegiatan tersebut kurang lebih berjalan hampir 1 tahun, Pak. Yang mana rutin per 2 minggu sekali, sampai saya benar-benar ingat betul kepala sekolah itu menyampaikan ke saya mengajukan kegiatan OSIS, Pak. Kepala sekolah, boleh Pak Andi, tidak apa-apa, tapi jangan ganggu program saya yang hari Jumat ya Pak. Siapa? Jadi saking concernnya kepala sekolah terhadap program-program yang memang sudah dicanangkan dari awal, sehingga otomatis siswa kelas 12 ikut Pak untuk kegiatan hari Jumat yang per 2 minggu sekali. Itu mungkin dari saya Pak. Walaupun mungkin ada kurang lebihnya yang saya sampaikan, wajar lah menurut saya. Pasti ada plus, ada minus, tapi secara mayoritas sangat positif diterima oleh siswa kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Nah, karena endingnya adalah bagaimana dampak ini dirasakan betul oleh siswa. Kita berbuat, para guru berbuat, ini kan sebanyak untuk siswa, itu kan. Nah, kalau sudah dirasakan oleh siswa bahwa siswa sudah mendapatkan apa yang diinginkan selama itu, jadi kekecewaan bahwa dia sudah ada di SMA Pakong ini mereka tidak merasakan kekecewaan itu. Bahkan yang mereka rasakan adalah kepuasan bahwa alhamdulillah, bersyukur bahwa mereka para siswa ada di SMA Negeri Pakong. Dan harapan saya bagaimana hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan prestasi siswa secara akademik. Nah, kan ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya siswa mendapatkan kepuasan belajar di sini, senang belajar di sini, tetapi dampaknya itu berakhir kepada prestasi siswa, terutama peningkatan siswa yang masuk ke perguruan tinggi. Ini menjadi harapan. Karena ini di Capdin, Pak Kacapdin itu sangat getol menyampaikan ketika apel bagaimana Pak Pengawas untuk selalu kita meningkatkan prestasi belajar siswa dan bagaimana nanti Pamekasan itu bisa menjadi kota yang banyak menghasilkan siswa yang masuk ke perguruan tinggi. Itu harapan Capdin. Semoga di SMA Pakong juga memberikan andil besar kepada hal itu terhadap itu. Saya kira itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu tim observer, ya penilaian yang ingin saya lakukan pada kesempatan ini. Saya sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari Bapak Ibu, dari kepala sekolah, dari tim observer, dari guru. Nah, dan penilaian ini akan saya lanjutkan sampai kepada penilaian akhir. Jadi temuan yang saya sudah dapatkan, insya Allah akan saya proses hingga sampai kepada penilaian akhir. Nah, itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ada yang masih mau ditanyakan barangkali sebelum ditutup? Ada ya? Ada. Tidak ada. Terima kasih Pak Pengawas ya. Kami juga kayaknya mendapatkan angin segar karena apa yang disuguhkan oleh teman-teman kami ternyata cocok juga dengan apa yang menjadi harapan dari pengawas. Saya begitu karena ekspresinya sudah ya, dan saya yakin itu objektif. Saya tambahkan sedikit, ini saya gembira nih, karena tadi dengar dari Bu Ninda bahwa guru B3K sudah mulai action dengan saya. Memang Pak 2 minggu yang lalu dalam rapat instruksikan guru penggerak untuk membuat program. Awalnya saya tekan 1 orang 1, tapi karena ada dari kurikulum bagaimana Pak kalau beberapa karena jumlahnya 12 bisa berkelompok dan semacam. Saya memang berusaha untuk berprogramkan beberapa hal yang berlatar belakang. Pak, pertama Pak Pengawas, saya lihat kok karena memang keterbatasan jam di sini Pak, banyak guru P3K ini yang artinya banyak yang santai. Karena sebenarnya tidak semua guru itu senang kalau diam Pak. Ada guru yang kalau diam itu tidak senang, sehingga saya buat program itu. Yang kedua, karena saya ingin tahu, karena saya yakin guru P3K masih muda-muda.
apalagi ada Pak Haris, Pak Mukhlis itu adalah kepala sekolah aktif di Ya. Swasta sama saya ingin, dan alhamdulillah saya dengar tadi, saya belum dengar hari ini dengar bahwa sudah mulai action Pak. Jadi itu terima kasihnya, nanti dilanjutkan. Yang saya tekan Pak kurikulumnya untuk itu Pak Nasir itu mungkin ke Bu Min. Itu Pak Faisal, Mbak Ya. tambahan, terima kasih. Dan nanti Pak, ya di Januari, untuk janji saya itu, takut Pak Faisal lupa lagi, izinkan saya nelpon Pak ya, sehingga datang gitu. Kemarin Ya. sampai lama nunggu-nunggu, tapi saya mau nelpon loh, nggak enak untuk datang. Ya biar nanti Pak Faisal juga bisa langsung tahu seperti sekolah yang lain yang Ya. tapi ntar 1-2 Pak ya, jangan 5 seperti SMA. Karena Ya. itu, ya kemarin saja saya minta 1 sudah, yang lain Pak kena siapa ya kan nggak saya sebutkan Pak langsung. Ya. Dan baru terakhir saya sediakan tuh tahu orangnya mungkin Pak ya, tapi ya Bapak tidak datang juga, akhirnya saya masuk. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan penilaian pengelolaan kerja kepala sekolah oleh pengawas pembina SMA Negeri 1 Depok. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.